Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan mengejar orang ketiga yang sempurna. Dijamin dia akan pailit dan kena kanker, ya, kantong kering. Jadi harus Anda ketahui ya, bahwa orang tuh ketika tampilannya kelihatan perfect, sempurna, ya, itu harganya mahal, ya. Orang yang cantik dan ganteng itu biayanya tinggi, ya. Anda pikir bisa tampil ya di depan publik dengan wajah cantik yang mempesona begitu, itu enggak pakai uang, mesti pakai uang ya. Bedaknya saja itu kalau keluar rumah ada foundationnya, ada alas bedaknya, baru di atasnya dikasih bedaknya, ya, belum lipstiknya, belum eyeshadownya, ya, belum apa tuh namanya, bulu matanya, ya, pensil alis, susah lah pokoknya. Zaman sekarang itu kan yang natural itu jarang sekali, ya. Jadi alis itu sekarang orang pakai pensil alis atau tidak tahu lagi saya diapakan, ya. Itu baru bab alis ya. Belum untuk nutupi bekas-bekas jerawat itu, wah itu biayanya besar sekali. Itu untuk kelihatan cantik. Untuk kelihatan ganteng orang harus pergi ke salon juga kan. Zaman sekarang saya pikir laki-laki facial, krimbat, ke salon itu juga banyak. Belum ditambah biaya nge-gym ya, biar otot-ototnya kelihatan keluar begitu ya. Kan jarang tuh orang zaman sekarang mendapatkan otot yang prima tuh karena nebang-nebang kayu begitu kan. Ada kayu yang melintang di depan rumah digergaji, itu sama dengan nge-gym itu. Tapi kan malas ya. Atau ada ranting yang kurang oke, ditebas begitu kan, dibersihkan. Atau kalau ada sisa halaman nyangkul ya, ada rumput, dibersihkan begitu. Itu sebenarnya sama sehatnya juga. Cuman bedanya yang satu tidak keluar duit nih. Tapi kalau nge-gym kan butuh biaya besar ya. Cuman kalau macul begitu kan, orang juga merasa kurang keren untuk dipajang fotonya di Instagram. Kalau fitness kan bisa dipamerkan di Instagram ya. Nah, jadi ini ya, ketika mantan berusaha mengejar seseorang yang kelihatannya perfect dan sempurna betul, cantik, ganteng, kaya raya, punya jabatan yang keren di perusahaannya, gelar akademisnya juga mentereng, tentulah dia tidak akan mencari ya orang yang sembarangan juga. Ya, sehingga ketika mantan itu levelnya segini, sementara yang dikejar itu levelnya segini, bagaimana caranya untuk mengejar ketertinggalan tadi? Ya biasanya yang dilakukan orang adalah merekayasa seakan-akan dia sudah berada pada level ini. Ya, mau datang ngapel, nggak punya mobil, terpaksa ngerental mobil. Padahal kalau bawa sepeda motor saja, ya,
kan keluar biaya bensin paling banyak 3 liter lah. Rental mobil plus bensinnya itu bisa satu malam 300 sampai 400 ribu rupiah. Ya, tapi kan orang pengen kelihatan keren nih. Mana ada calon mertua yang tertarik nanti untuk menerima kalau datang pakai sepeda motor yang sudah dirakit sejak zaman Majapahit atau sudah tua sekali itu. Ya, begitu. Ya, apalagi punya pekerjaan sekarang misalnya dengan gaji 2 juta rupiah, ya. Karena standar yang mau dikejar itu di sini, akhirnya ngaku gajinya 10 juta rupiah. Kalau begitu, ya, maka demi cinta baru yang dia kejar ini tadi, maka dia akan pailit, akan bangkrut, akan gulung tikar. Tabungannya, ya, misal lamarannya diterima dengan standar pernikahan, tamu minimal 3.000 orang, sewa gedung yang mahal, ya, karena kan prestise yang harus dijaga. Ya, kemudian ada pasok tukon, ya, kemudian ada mahar, setelah itu biaya pesta, catering, segala macam. Itu kalau biayanya dikumpulkan dengan sebuah pernikahan yang sederhana, selesai nikah orang bisa beli rumah. Tapi kalau mengejar prestise yang seperti ini, selesai nikah, nyicil hutangnya, bahkan sudah cerai, hutang dari pesta nikahnya itu belum lunas juga tuh nanti. Ya. Nah, karena itu ya, ketika mantan Anda nih mencoba mengejar yang serba sempurna tadi, ya, apa dia akan kuat? Tidak akan kuat. Ya, karena sesuatu yang sempurna kelihatannya itu sesungguhnya dibutuhkan energi yang sangat besar untuk mendapatkannya. Dibutuhkan biaya yang sangat besar untuk bisa meraih. Kalaupun sudah meraihnya, mempertahankannya juga butuh biaya besar. Ya, karena itu ya, kita diingatkan betul, jangan ya, misal menikah karena faktor ingin mendapatkan seseorang yang kedudukannya tinggi. Oh, dia itu anak orang yang terpandang. Kalau saya nikah dengan dia, maka saya akan ikut menjadi orang yang terpandang juga. Ya, belum tentu. Malah yang Anda dapatkan dipandang sebelah mata. Dia anak orang kaya. Kalau saya menikah dengan dia, maka saya juga akan ikut kaya. Belum tentu. Justru yang Anda dapatkan adalah kesulitan. Karena anak orang kaya biasa hidup enak. Ya, kita ini tidur di lantai saja tidak ada masalah. Anak orang kaya tidurnya harus di atas spring bed yang mahal. Ya, kita ini kalau sedang gerah, hidupkan kipas angin saja selesai. Ya, 100.000, 200.000 maksimal. Bayar listrik 1 bulan sudah cukup. Tapi kalau anak orang kaya, kalau tidak tidur di kamar yang ber-AC, kulitnya bisa muncul ruam-ruam nanti. Jadi merah-merah tuh. Anda tahu tuh, kalau rumah pakai AC, itu listriknya 1 bulan
cukup besar. Jangan-jangan untuk membayar AC rumah saja, ya, biaya listriknya itu separuh gaji sebulan sudah habis, ya. Nah, apa yang didapatkan setelah mendapatkan anak orang kaya ini, ya, malah kesulitan. Karena itu kita semua, ya, diingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Man tazawwaja imra'atan li izziha, lam yazidhullah illa zullan, wa man tazawwajaha li maliha, lam yazidhullah illa faqran." Barang siapa menikahi wanita karena memandang kedudukannya, maka Allah tidak akan menambah padanya kecuali kehinaan. Dan barang siapa menikah karena hartanya, maka Allah akan menjadikannya melarat. Ya, jadi kalau di judul kita saya cantumkan pengen mengejar yang sempurna, malah pailit dan gulung tikar, alias bangkrut, alias melarat. Dasarnya adalah hadis ini. Ya, jadi dipastikan berdasarkan keumuman hadis ini, siapapun yang menikah karena yang dikejar adalah harta, maka dia tidak pernah akan mendapatkan harta itu. Yang justru dia dapatkan adalah kemelaratan, kebangkrutan, kepailitan, kesusahan di dalam hidupnya. Ya, semoga Allah lindungi kita semua dan hindarkan kita semua dari sifat-sifat yang demikian. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.